Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Makanlah Daging Kesayanganmu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku selalu mencarimu, sayang. Bahkan aku tidak bisa melupakanmu. Sebenarnya di mana kamu, sayang? Tanya Bima dengan suara terbata-bata. Ia begitu takut melihat sang kekasih dengan tubuh yang terkoyak-koyak. Bohong! Kau tak lagi mencariku. Kau sudah terlena dengan cinta barumu itu. Bima merasa terpojok di sudut kamarnya. Nafasnya terengah-engah dan hatinya berdebar kencang. Ia tidak bisa melarikan diri. Sosok yang mirip Lina mengulurkan tangan hitam dan membusuknya ke arah Bima. Tangan ia begitu tekat, seakan siap merambat ke leher Bima yang rapuh. Nah, pergi! Kau bukan Lina! Lina masih hidup! Pergi! Teriak Bima histeris, wajahnya memerah karena ketakutan. Dalam kepanikan dia berlari keluar dari kamar tanpa mengenakan pakaian apapun. Tubuhnya yang basah kuyup setelah mandi tadi terasa semakin dingin akibat angin malam. Tak beruntung baginya, Bima malah menabrak Rara yang sedang membawa sup panas dari dapur. Terjatuh kuah sup itu terciprat dan mengenai tubuh Bima yang telanjang. Rasa panas yang menyengat langsung mengejutkan Bima dan membuatnya melolong kesakitan. Aduh mas, kenapa enggak lihat-lihat sih? Kan jadi tumpah supnya. Seru Rara sedikit emosi. Ia juga agak khawatir menatap tubuh Bima yang kini penuh dengan luka bakar ringan akibat kuah sup panas itu. Dalam situasi kacau ini, sosok menyeramkan Lina tadi seolah lenyap begitu saja, meninggalkan Bima yang terkapar kesakitan dan ketakutan. Diana yang mendengar ada keributan di ruang makan, dengan tertatih ia berjalan keluar. Mata Diana melotot melihat sang putra tak memakai apa-apa terkapar di lantai dengan erangan kesakitan. Astagfirullah, ada apa ini Bima? Rara? Rara menoleh ke arah sang mertua dengan wajah yang agak panik. Ia takut Diana akan menuduh yang tidak. Ini bu, tadi Mas Bima tiba-tiba lari dari kamar, entah kenapa dia. Dan gak sengaja nabrak aku yang lagi bawa mangkuk sup yang panas. Dia kesiram kuah panasnya. Aku benar-benar gak sengaja bu. Jelas Rara dengan wajah yang dibuat seolah ia takut terkena amukan Diana. Meski dalam hatinya, wanita itu tertawa bahagia melihat Bima yang tersiram kuah sup. Diana bergegas mengambil selimut dari lemari dan menutupi tubuh sang putra dengan selimut itu, berusaha menutupi tubuh Bima yang terlihat polos. Lain kali itu hati-hati Bima. Kenapa kamu bisa seceroboh ini? Rara, tolong segera telepon dokter ya. Aku lihat setan bu. Makanya aku lari kalang kabut. Ujarnya suaranya tercekat oleh ketakutan. Mendengar pengakuan sang anak, Diana dan Rara saling adu pandang. Merasakan suasana mencekam mulai menyelimuti mereka. Pikiran Diana langsung melayang pada kejadian yang tadi dia alami. Diana takut jika rumah anak dan menantunya itu dihuni oleh arwah penasaran. Kini rasa ketakutan yang sempat mereda di hati Diana kembali memuncak, membuatnya bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik peristiwa misterius yang menimpa Bima. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa bisa ada teror? Tanya Diana. Baru sehari dia berada di rumah sang anak, Diana sudah mendapatkan teror, sama seperti yang dialami oleh Bima. Gak ada yang terjadi bu. Mungkin Mas Bima hanya kelelahan karena pekerjaannya. Di rumah ini gak ada apa-apa. Mungkin halusinasi Mas Bima saja. Tapi gak mungkin kalau itu halusinasi Bima. Ibu juga melihatnya, Ra. Bu, aku dan Mas Bima sudah 6 tahun tinggal di sini, dan selama ini gak ada apa-apa. Mungkin memang ibu dan Mas Bima sedang kecapean, makanya halusinasi. Sudah, sekarang kita makan malam saja dulu.
sembari menunggu dokter yang akan memeriksa Mas Bima datang. Rara menyiapkan makan malam dengan menu sup kesukaan Bima. Selama 2 hari ia memasak menu yang sama, dan Bima pun menikmati sup yang diolah oleh Rara, meskipun dia tidak mencintai wanita itu. "Gimana kerjaan kamu, Bim?" tanya Diana di sela-sela makan. "Alhamdulillah lancar, Bu. Malah Bima sebentar lagi akan naik jabatan. Doakan Bima sukses ya, Bu, biar bisa bahagiakan ibu dan Rara," ujar Bima sembari melemparkan tatapan tajam ke arah Rara agar wanita itu mendukung apa yang dia katakan. "Pasti, Nak. Pasti ibu akan doakan yang terbaik untuk kalian berdua." Oh, jadi dia naik jabatan. Pantas saja sudah ada wanita gatal yang mendekatinya. Baiklah, kita nikmati dulu permainan ini sebelum si jalang itu bernasib sama seperti Lina. Batin Rara geram, ia sampai tak sadar menusuk daging di dalam piringnya, membuat piring itu retak dan hampir pecah. "Astaga Rara, itu piring kamu hampir pecah. Kamu bisa kalem sedikit tidak sih jika makan?" "Kebiasaan." Bima kelepasan memarahi Rara. Melihat sikap sang anak yang tiba-tiba menjadi pemarah, Diana menjadi curiga dengan Bima jika selama ini dia tak berlaku baik dengan sang istri. "Bima, kenapa kamu jadi kasar seperti ini dengan Rara? Kamu kan bisa bicara baik-baik dengan istrimu, tidak harus memarahinya. Atau jangan-jangan selama ini kamu sering berlaku seperti sekarang ini dengan Rara?" Bima gelagapan. Ia lupa jika di rumah sedang ada sang ibu. Ia pun meminta maaf dan berjalan ke kamar. Selain takut sifat aslinya terbongkar karena ia selalu kasar dengan Rara, Bima juga merasakan sakit di tubuhnya akibat tumpahan kuah sup. "Hei, mau kemana kamu Bima? Kamu belum menjawab apa yang ibu tanyakan." "Sudahlah Bu, gak perlu marah-marah. Mas Bima hanya gak mau saja aku terkena pecahan piring ini kok." Rara mencoba untuk menenangkan Diana. Belum saatnya sang mertua tahu sifat asli anaknya. Rara akan membongkar sifat busuk Bima jika dia sudah mengumpulkan semua selingkuhan Bima menjadi cacahan daging. Diana menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca melihat betapa tegarnya Rara menghadapi perlakuan kasar Bima. Ia tersenyum tipis dan bangga memiliki menantu seperti Rara yang tidak marah atau terluka oleh kata-kata kasar suaminya. "Kamu memang baik. Maafkan anak ibu ya." "Iya Bu, ibu gak perlu minta maaf. Mas Bima juga baik kok sebenarnya. Mungkin tadi dia hanya sedikit emosi karena tubuhnya terluka akibat kuah sup yang panas." Diana merasa terharu melihat Rara yang tetap sabar dan pengertian. Meskipun suaminya tidak bersikap adil dan ramah terhadapnya, Rara tidak menunjukkan rasa sakit atau kecewa, melainkan tetap setia dan mencoba memahami situasi yang dialami Bima. Dalam hati Diana berharap bahwa Bima akan menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki sikapnya terhadap Rara, karena wanita itu pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari suaminya. Meskipun sejatinya Rara telah menyiapkan rencana yang akan membuat Diana kehilangan putra sematawayangnya itu. Tak lama kemudian seorang dokter datang untuk memeriksa kondisi Bima yang sempat terkena luka bakar. "Untung saja lukanya tidak terlalu serius ini. Ini ada salep untuk meredakan rasa perih." Dokter laki-laki itu menyodorkan salep untuk merawat luka bakar yang dialami Bima. "Terima kasih dok. Lain kali kamu itu harus hati-hati dan lebih waspada Bima. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Untung saja hanya luka bakar ringan. Bagaimana jika yang kamu alami luka bakar parah?" "Iya Bu, lain kali Bima hati-hati kok. Ibu jangan khawatir ya. Bima pasti akan baik-baik saja." "Ya sudah, kamu istirahat. Biar malam ini Rara tidur sama ibu." Diana keluar dari kamar sang anak. Malam itu dia ingin tidur bersama Rara karena Diana merasa takut. Ponsel Bima berdering, ada panggilan masuk dari Sasha. Bima menghela nafas dan menjawab panggilan tersebut. "Halo? Ada apa sayang?" Sapa Bima dengan suara yang begitu lembut, berbeda saat dia berbicara dengan Rara. "Aku kangen sama kamu mas. Kamu dari tadi gak ada ngabarin aku sih. Kamu gak lagi berduaan kan sama istrimu?" "Ah ya enggak lah. Rara lagi tidur sama ibu. Jadi aku tidur sendiri." Mengetahui Bima tidur sendiri, Sasha melakukan panggilan via video call. Wanita itu tak memakai apa-apa saat melakukan video call dengan Bima.
Kamu seksi sekali sayang. Iyalah, kan ini juga buat kamu mas. Oh iya, badan kamu kenapa mas? Kok melepuh begitu? Oh, ini gak sengaja kena sup panas ini. Ih, istri kamu bagaimana sih mas? Gak becus banget urus suami, malah buat suami terluka. Kalau aku jadi kamu mas, aku akan ceraikan si Rara itu. Ceklek. Bima terkejut saat sedang asyik berbicara dengan Sasha melalui video call itu. Tiba-tiba Rara membuka pintu dengan begitu kencang, membuat dia terdiam beberapa detik. Pria itu tak mengenakan apapun saat video call dengan wanita lain. Rara tersenyum sinis dengan menggelengkan kepalanya. Ia hanya bisa tertawa sumbang. Bima tak ada jerahnya. Meskipun di sana ada sang ibu, Bima tetap melakukan perselingkuhan. Oh, jadi begini kelakuanmu sekarang mas? Lepas dari Lina kamu cari wanita jalang lagi? Bima hanya terdiam tanpa sepatah kata. Tangannya mengepal kuat serasa ingin menampar wajah Rara. Ia geram karena wanita itu selalu saja kepo dengan urusannya. Bahkan perkataan Rara begitu pedas didengar. Ya namanya aja lelaki bajingan sama jalang. Ya pantaslah kalian berdua. Setelah lepas dari Lina sekarang malah sama sahabatnya Lina. Kasihan Lina dihianati. Tapi gak salah sih, karena sama-sama jalang. Sasha mendengar ejekan Rara dari sambungan video call terdiam seketika. Wajahnya pucat pasi, tak berani untuk berkata-kata. Bima yang sadar melihat Sasha yang sudah ketakutan mendengar suara Rara dan ejekan wanita itu, berdiri sejajar dengan Rara. Matanya melotot tajam dan plak. Suara tamparan menggema di ruangan tersebut. Rara hanya tertawa kecil. Ia mengelus pipinya yang terasa kebas akibat tamparan Bima. Kenapa gak kamu tampar aku di depan ibumu? Oh, apa sepenting itu ya wanita jalang baru itu? Bima mengeram kuat. Ia mencekal dagu Rara, emosinya meluap lagi. Ia memang belum bisa mencintai Sasha, tapi melihat betapa seksinya wanita itu, Bima menjadi tak terima Rara menghina selingkuhannya itu. Bima menyambar jaketnya, dia mengenakan pakaian lengkap. Rasanya malam itu Bima ingin keluar dari rumah. Mau kemana kamu mas? Apa mau menemui selingkuhanmu? Bukan urusanmu. Mau kemana pun aku. Oh, jadi kamu lebih ingin menemui pelakor itu. Dan bahkan kamu gak menghiraukan adanya ibu. Sial, jangan bawa-bawa ibu. Biarkan saja ibuku di rumah ini. Tahu aku hanya ingin keluar mencari kebahagiaan yang tak aku dapatkan dari wanita jalang macam dirimu. Ingat Rara, kau itu wanita jalang, bahkan lebih murah dibandingkan dengan para selingkuhanku. Aku menikahimu atas dasar rasa kasihan dengan kedua orang tuaku. Jadi kau tak ada hak untuk mengatur hidupku. Ejek Bima, ia pun melenggang pergi entah kemana. Bukannya merasa sakit hati dan menangis, Rara malah tertawa terbahak. Jiwanya sudah tak selemah dulu, bahkan sekarang Rara berjiwa dingin. Ia sudah seperti seorang psikopat yang tak lagi merasakan rasa sakit. Pedas sekali hinaanmu Bima. Tapi tak apa. Aku akan membalas hinaanmu itu dengan rasa sakit selingkuhan yang kau bela itu. Rara pun melenggang masuk ke dalam kamar sang mertua. Ia menatap Diana yang sudah terlelap dalam tidurnya. Andaikan wanita parubaya itu tahu apa yang diperbuat anak lelakinya, Rara bisa menjamin Diana akan jatuh sakit karena merasa gagal menjadikan Bima seorang lelaki yang bertanggung jawab. Rara duduk di tepi ranjang, matanya berkaca-kaca saat ia mengamati wajah Diana yang semakin menua. Hatinya begitu teriris melihat keadaan sang mertua yang selama ini tak pernah tahu betapa tersiksanya Rara bersama anak lelakinya Bima. Rasa bersalah membuat tangannya gemetar. Maafkan Rara, Bu. Rara harus berbohong dan menyembunyikan rasa sakit hati Rara sama anak ibu. Air mata Rara tak mampu ditahan lagi, jatuh membasahi pipinya yang pucat. Diana hanya terdiam, matanya tertutup rapat. Entah apakah dia mendengar kata-kata Rara atau tidak, Rara merasa amat terbebani. Ingin sekali dia mengungkapkan betapa tersiksanya hidup bersama Bima. Namun dia tak ingin menambah beban pikiran sang mertua yang sudah tua. Sebenarnya aku ingin mengatakan yang sejujurnya.
Tapi aku gak mau ibu kecewa. Biar aku saja yang membalas rasa kecewaku ini dengan caraku sendiri. Rara menundukkan kepalanya, hatinya berkecamuk. Meskipun dia tahu bahwa kejujuran adalah hal terbaik, ia tak ingin melukai hati sang mertua yang begitu dia cintai. Rara berjanji dalam hati bahwa dia akan tetap kuat dan tegar demi kebahagiaan Diana dan keluarga yang ia sayangi. Rara beringsut tidur di samping Diana. Esok pagi dia akan mencari di mana letak rumah sang pelakor. Sepertinya dia harus memberikan hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada yang dialami Lina beberapa waktu lalu. Kokok ayam di pagi hari terdengar begitu keras, seolah memaksa Diana untuk bangun dari tidurnya. Dengan malas dia membuka mata dan melirik ke samping tempat tidur, menemukan Rara menantunya yang masih terlelap dalam tidur pulas. Sambil mengusap matanya yang masih mengantuk, Diana menatap wajah Rara dan tersadar bahwa mata perempuan itu terlihat sembab seolah baru saja menangis. Kok mata Rara sembab? Apa dia bertengkar sama Bima ya? Di dapur, Diana mulai menggoreng beberapa potong tempe dan tahu sambil menunggu nasi putih yang sedang dimasak. Aroma harum makanan mulai menyebar dan Diana berharap bahwa sarapan yang ia siapkan dapat membantu menenangkan suasana hati Rara dan Bima jika memang terjadi perselisihan. Dalam hatinya Diana berdoa agar masalah yang dialami Rara dan Bima segera terselesaikan dan keharmonisan keluarga mereka dapat kembali seperti sedia kala. Hingga saat itu tiba, Diana akan terus berusaha menjadi ibu mertua yang baik dan mendukung menantu dan anaknya dalam setiap langkah. Selain menggoreng tempe dan tahu, Diana juga menggoreng daging. Ia membuka kulkas dan menemukan masih ada bongkahan daging yang belum sempat dimasak oleh Rara. Ra, bangun ayo nak, sarapan. Jam berapa ini bu? Jam 7:30 pagi. Ayo bangun, ibu sudah masak sarapan untuk kita semua. Mendengar hal tersebut, Rara pun beringsut turun dari ranjang dengan mata yang masih setengah terpejam. Dia di mana ya? Apakah sudah pergi ke kantor si Bima? Gumam Diana dalam hati. Rara kembali dari kamar mandi dengan wajah yang lebih segar. Bu, ibu cari apa? Kok Rara perhatikan ibu kelihatan cemas? Ibu kok dari tadi gak lihat Bima? Apa dia sudah berangkat ke kantor? Tapi kok gak pamit sama ibu? Perasaan dari tadi ibu sibuk masak di dapur tapi gak lihat kapan dia berangkat. Oh iya, semalam Mas Bima ke kantor bu. Katanya ada meeting sama bosnya dan kemungkinan dia gak pulang. Mungkin nginep di hotel. Karena semalam ibu sudah tidur, jadinya Mas Bima gak pamit sama ibu. Syukurlah kalau gitu Ra. Ibu kira kalian tengah bertengkar makanya Bima pergi dari rumah. Ya enggak lah bu. Masa aku sama Mas Bima bertengkar? Kami kan saling mencintai bu. Ya sudah, ayo sarapan. Tak ada obrolan apapun selama sarapan kedua wanita yang beda usia itu larut dalam pikiran masing-masing. Ra, ibu mau pulang ya? Loh, kok cepet banget sih bu? Kenapa buru-buru? Diana terdiam sejenak. Dia ingin memberikan ruang untuk sang anak dan menantu. Diana merasa ada sesuatu yang janggal dalam rumah tangga anaknya. Ibu lupa kalau hari ini ada janjian arisan sama teman-teman ibu. Jadi mau gak mau ibu harus pulang. Mau aku antar gak bu? Gak usah nak. Lagi pula kan kamu mau cari lokasi buat buka usaha. Setelah membereskan rumah, Rara gegas masuk ke dalam mobil. Ia ingin mencari keberadaan selingkuhan Bima. Kali ini Rara akan memberikan hukuman yang begitu menyakitkan. Astaga! Rara terkejut melihat sosok Lina yang duduk di bangku belakang. Sorot matanya begitu tajam. Entah mengapa tiba-tiba Rara menjadi merinding dan takut melihat tatapan mata perempuan pelakor tersebut. Pembunuh! Kau harus mati Rara! Nyawa di bawah nyawa! Lantang sosok Lina. Rara menelan ludah. Ia yang biasanya berani menjadi ketakutan. Sosok Lina menjerat leher Rara dengan tali rafia. Lepaskan! Kau harus menderita seperti yang kualami Rara! Bentak Lina, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Lepaskan aku Lina!
atau aku akan membakar kepalamu. Ancam Rara dengan suara yang hampir tak terdengar. Dalam keadaan panik, ia ingat bahwa ia sempat menyimpan gunting di dashboard mobilnya. Dengan susah payah Rara meraih gunting tersebut dan mulai menggunting Rafia yang menjerat lehernya. Setiap potongan Rafia terasa seperti kemenangan kecil, seiring dengan nafas yang mulai lega. Lina menyadari apa yang sedang terjadi, namun terlambat untuk menghentikan Rara. Dengan tatapan terkejut dan penuh kebencian, Lina menghilang menjadi gumpalan asap hitam, meninggalkan Rara yang berhasil melepaskan diri dari jeratan maut tersebut. Sialan, kenapa aku jadi takut dengan sosok wanita jalang itu? Aku kan sekarang sudah menjadi wanita berdarah dingin. Seharusnya aku gak takut sama Lina sialan itu. Rara gegas menyalakan mesin mobilnya. Ia pun melaju membelah jalanan kota. Perempuan 33 tahun itu hendak melacak keberadaan selingkuhan Bima. Sepertinya wanita itu tinggal di sini. Rara melaju dengan begitu pelan. Samar-samar dia melihat mobil Bima yang terparkir di depan rumah. Laki-laki itu keluar bersama seorang wanita muda yang pakaiannya kurang bahan. Jadi dia yang namanya Sasha. Betapa murahannya gadis itu. Sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya. Pamit Bima dengan suara yang begitu lembut. Iya mas, nanti aku susul kamu ya kalau kerjaan aku udah kelar. Iya sayang, gak usah terburu-buru. Lagi pula kan sekarang kamu sudah sekretaris pribadiku, sekaligus simpananku. Servisanmu begitu nikmat sayang. Kamu benar-benar masih perawan. Sudah mas, jangan godain aku. Sudah senang berangkat kerja, nanti malah terlambat. Sasha mendorong tubuh Bima agar pria itu gegas berangkat kerja. Rara yang memperhatikan mereka dari dalam mobil merasa teriris hatinya. Selama ini dia cinta seorang diri tanpa diimbangi oleh Bima. Sudah Lara, gak usah kamu tangisin lelaki seperti Bima. Lelaki bajingan yang gak pantas mendapatkan cintamu. Oke, aku akan menunggu di sini. Sebentar lagi nasibmu akan sama seperti Lina sahabatmu itu. Rasanya tanganku ini sudah gatal ingin segera mencincang bagian tubuhmu yang seksi itu. Sasha yang baru akan menutup pintu terhenti saat tangan Rara menahan pintu tersebut. Wanita itu membuka kacamatanya dan tersenyum tipis ke arah Sasha yang heran melihatnya. Maaf, Anda siapa ya? Perkenalkan, saya Rara, istri Sabima. Tekan Rara sembari mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Sasha. Sasha terdiam dengan wajah pucat pasi. Ia gemetaran saat melihat bagaimana aslinya Rara. Wanita itu memang kelihatan lemah lembut dan keibuan. Tapi dari tatapan mata Rara, ia yakin jika wanita yang ada di depannya menyimpan kemarahan yang begitu besar dengan dirinya. Loh, kenapa diam? Kamu kaget saya datang kemari? Atau kamu nggak nyangka saya tahu alamat rumah pelakor? Jangan takut Sasha, saya nggak akan macam-macam denganmu kok. Saya kesini hanya mau kenalan sama selingkuhan suami saya. Lebih tepatnya selingkuhan kedua setelah Lina. Oh ya, bagaimana perasaanmu bisa berselingkuh dengan lelaki yang dulu menjadi selingkuhan sahabat baikmu? Oh, atau kamu gak peduli ya sama hilangnya Lina? Apa jangan-jangan kamu bahagia lihat Lina menghilang karena kamu bisa mendapatkan hati Bima? Sasha semakin terdiam dan tak bisa menjawab pertanyaan Rara. Ia memundurkan langkahnya seraya Rara semakin maju mendekatinya. Aduh! Tubuh Sasha sudah terbojok. Rara dengan cepat mencekal dagu gadis yang sudah tak perawan itu. Rasanya dia ingin merobek wajah perempuan yang ada di depannya itu. Kamu kira semudah itu mendekati Bima? Oh iya, memang sudah mendekati Bima, tapi asal kamu tahu, aku Rarania, istri sah Bima, tak akan membiarkan kalian bahagia. Kalian sudah merusak ikatan suci pernikahanku. Kau dan Bima serta Lina pantas mendapat hukuman dariku. Bentak Rara dengan nafas tersengal, emosinya sudah begitu memuncak.
Sedang Sasha bagikan seekor tikus yang takut dengan kejamnya kucing. Ia hanya bisa terdiam dengan wajah ketakutan. Sialan, kenapa dia kesini pas Mas Bima sudah pergi sih? Atau jangan-jangan dia memang sudah mengawasiku sebelum Mas Bima pergi kerja? Batin Sasha, dia pun memberanikan diri untuk melawan Rara. Dengan sekuat tenaga dia menendang kaki Rara dan buk. Aduh, sialan, berani sekali kau, wanita jalang. Umpat Rara, dia mengelus tulang keringnya yang terasa nyeri akibat tendangan dari Sasha. Sasha hendak lari tapi secepat kilat Rara menjambak rambut Sasha hingga wanita muda itu terpelanting ke belakang. Aduh, lepaskan aku Rara. Tak ada hak melakukan ini denganku karena aku dan Mas Bima sama-sama suka. Aduh, bahkan dia lebih menyukaiku daripada kau istri yang tak becus. Bek. Rara membenturkan kepala Sasha ke dinding. Wanita muda itu sampai menjerit histeris. Keningnya langsung memar akibat benturan yang begitu keras. Lancang sekali kau. Ucapanmu itu seolah lebih tahu seperti apa rumah tanggaku. Kau itu hanya selingkuhan setelah Lina. Kau dan Lina itu sama saja murahan. Teriak Rara di telinga Sasha. Ia sampai membenturkan kepala Sasha hingga darah segar merembes dari kening Sasha. Wanita muda itu sampai lemas dibuat Rara. Tolong sakit. Ampuni aku Rara. Aku akan menjauhi suamimu. Aku tak akan mengganggu Mas Bima lagi. Apa? Mengampunimu? Jangankan mengampunimu, memaafkanmu saja aku tak sudi. Pandangan mata Sasha terasa berkunang-kunang. Ia sudah tak sanggup lagi mempertahankan kesadarannya. Sasha pingsan dengan kepala yang terluka cukup parah karena beberapa kali dibenturkan Rara. Dasar lemah. Setelah ini aku akan memberikan pelajaran untuk kau Bima. Lelaki bajingan. Lihat saja aku akan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tapi sebelum aku mengajukan gugatan tersebut, aku akan membuat kau menyesal karena telah menyakiti hatiku dan ibumu sendiri. Rara menyeret tubuh Sasha ke mobilnya. Berbeda dengan Lina yang ia masukkan ke dalam plastik polybag, Sasha dia tarik rambutnya hingga ke samping mobil yang ia parkirkan tak jauh dari kawasan rumah Sasha. Dasar menyusahkan. Berat banget sih. Mungkin dosanya banyak makanya badannya berat. Baik-baik di sini gadis cantik. Sebentar lagi kau akan merasakan kematian yang nikmat. Aku akan segera membuka usaha rumah makan dan menjadikan daging para pelakor ini sebagai menu utamanya. Menarik. Rara menutup bagasi lalu masuk ke dalam mobil. Ia telah menyiapkan tempat yang pas untuk menyiksa Sasha. Rara sudah sejak lama menyimpan tempat jagal. Sebelumnya ia memang ingin membangun sebuah rumah makan. Sebelum ia mengetahui kebusukan Bima dan Lina, tempat jagal itu ia khususkan untuk menyembelih hewan. Tapi sekarang akan dia gunakan untuk mengeksekusi Sasha. Rara berhenti tepat di depan rumah jagal. Kawasan rumah jagal itu lumayan jauh dari keramaian. Dengan nafas tersengal-sengal, Rara akhirnya berhasil mengeluarkan tubuh Sasha dari bagasi mobil. Keringat bercucuran di keningnya dan rasa kesal terpancar dari wajahnya. Berat banget sih. Makan apa kamu ini? Rara menyeret tubuh Sasha masuk ke dalam rumah jagal yang terlihat mengerikan. Di dalamnya, berbagai alat pemotong daging terpajang rapi, menciptakan suasana yang menakutkan. Rara lalu mengikat tangan dan kaki Sasha dengan tali yang kuat, membuatnya terbentang layaknya hewan yang akan dijagal. Sasha yang baru saja tersadar dari pingsannya, langsung panik saat menyadari kondisi tubuhnya yang sudah terikat erat. Ia merasakan denyut jantungnya semakin kencang, takut akan apa yang akan terjadi kepadanya. Rara, lepaskan aku Rara. Kamu sudah terlalu merepotkan saya, Sasha. Sekarang kamu akan merasakan bagaimana rasanya berada di posisiku. Ra, aku mohon jangan sakiti aku, Ra. Aku memang salah, tapi aku melakukan itu semua karena sejak lama aku sudah menyukai suamimu. Bahkan jauh sebelum Bima berselingkuh dengan Lina. Aku gak butuh penjelasanmu, teriak Rara sambil mengangkat pisau yang ia genggam erat.
siap menghujam ke arah Sasha yang terus menangis dan memohon ampun. Detik itu juga, suasana di sekitar mereka menjadi tegang. Sasha merasa seolah hidupnya akan berakhir dalam sekejap. Sementara Rara terus berusaha menenangkan amarahnya yang kian mempuncak. Oh, kau takut gadis cantik? Shh, jangan takut sayang. Pisau ini tak akan menyakiti atau melukaimu kok. Karena belum saatnya kau merasakan pedihnya siksaanku. Kenapa kamu tega melakukan ini sama aku, Ra? Aku sama sekali gak ada salah apa-apa sama kamu. Oh. Apa? Apa kau katakan itu? Apa aku gak salah dengar? Kau tak bersalah. Gak ada salah sama aku. Aduh, lucu sekali leluconmu itu, Sasha. Jelas kamu bersalah sama aku. Kamu sudah menjalin kasih, bahkan sudah bertukar keringat dengan suamiku. Apa itu bukan bersalah namanya? Meski Mas Bima tak mencintaiku, tapi sebagai seorang istri, aku harus menjaga keutuhan rumah tangga yang selama 6 tahun sudah aku jalani dengan rasa sakit hati. Marwah aku sebagai seorang istri sudah kalian injak-injak. Bahkan Lina sudah lebih dulu merasakan kepedihan dariku. Jadi kamu yang sudah membunuh Lina? Iya, aku yang sudah membunuh perempuan penggoda suami orang itu. Aku sudah menjadikan dia sebagai menu makanan Mas Bima. Gila kamu, Rara. Kamu gak waras. Aku akan mengadukan semua Mas Bima. Aku akan mengadukannya ke Mas Bima. Aku akan membuka siapa kamu sebenarnya. Adukan saja, silakan. Jangankan untuk mengadu, untuk pergi dari sini saja kamu belum tentu bisa. Apa kamu lupa, Sasha? Kamu itu sedang aku sekap. Bahkan aku gak ada sedikit pun niat untuk membebaskanmu. Karena apa? Karena aku mau menjadikanmu bahan utama menu di rumah makanku nanti. Bisik Rara tepat di telinga Sasha. Seketika tubuh gadis itu langsung merinding dan melemah. Ia benar-benar takut jika Rara akan melakukan hal gila seperti apa yang telah Rara lakukan pada Lina. Tolong, siapapun tolong. Tolong. Jerit Sasha meminta tolong. Hahaha. Teriak saja sepuasmu, Sasha. Gak akan ada orang yang akan mendengar suara jeritanmu. Karena tempat ini jauh dari pemukiman warga. Ra, aku mohon, Ra. Lepaskan aku, Ra. Jangan sakit aku, Ra. Kasihan orang tua aku, Ra. Hah? Kasihan orang tuamu. Lantas kamu punya rasa kasihan tidak denganku? Dengan orang tuaku dan orang tua Bima? Dengan melakukan hal bejat bersama Bima, kamu sudah menyakiti hati kami bertiga, ya? Sasha menangis terseduh dengan kedua tangan terikat kencang. Tubuhnya gemetar merasakan tak ada lagi harapan untuk meloloskan diri dari cengkeraman Rara. Aku tahu aku salah, Ra. Aku memang bejat, Ra. Tapi aku gak niat melakukan semua itu. Aku mohon, Ra. Lepaskan aku. Dan aku akan meninggalkan Mas Bima. Apa? Gak niat? Gak niat ya. Sampai-sampai kalian melalui perzinahan. Itu yang gak niat. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Ra. Aku benar-benar menyesal. Tolong lepaskan aku, Ra. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja setelah apa yang kau lakukan? Kau salah besar, Sasha. Rara mengambil pisau pemotong daging. Pisau itu terlihat begitu mengkilap tertimpa cahaya lampu. Sasha menelan ludah serasa menelan beling tajam. Ia menggeleng dengan tangis separuh. Apa yang kamu lakukan, Ra? Jangan gila kamu, Ra. Jangan takut, gadis manis. Aku tak akan melakukan hal-hal keji kok. Aku hanya ingin memotong satu kakimu saja. Aku akan memberikan aku puntur yang nikmat. Ra, enggak. Jangan lakukan itu. Jangan buat aku cacat, Ra. Rintih Sasha, tapi Rara seolah tak menghiraukan rintihan gadis itu. Tutup matamu sayang. Jangan lihat apa yang aku lakukan ya. Ra, aku tahu
kamu orang baik, Ra. Aku juga tahu kamu berhati mulia, Ra. Ampuni aku, Ra. Aku memang salah. Jika aku mati, siapa yang akan memberikan nafkah untuk ibu dan adikku? Ayahku sudah tiada. Oh, tentu aku orang yang baik dan berhati mulia. Tapi orang-orang seperti kalian yang membuat aku menjadi jahat, dan kebaikanku binasa seiring dengan sakit hati yang aku rasakan. Ra, aku rela melakukan apapun yang kamu minta, tapi asal kamu jangan sakiti aku, Ra. Kasihani aku dan ibuku dan adik-adikku. Kamu gak perlu khawatir, Syah. Soal ibu dan adikmu, aku akan menanggung semua biaya hidup mereka. Tapi aku akan tetap memberikanmu pelajaran. Tubuh Sasha sudah bercucuran keringat. Ia gagal bernegosiasi dengan Rara. Wanita 33 tahun itu sudah menjelma menjadi seorang psikopat. Sakit hati mampu mengalahkan segalanya, bahkan rasa empati dan simpati pun sirna bagai ditelan bumi dan kerak. Jerit pilu terdengar melengking. Namun sayang tak ada satupun orang yang mendengar jeritan itu terkecuali Rara. Rara tersenyum sinis sembari memegang sebelah kaki Sasha yang sudah terputus dari tempatnya. Darah segar mengalir deras dari luka yang baru saja didapat Sasha. Ia merasa ingin mati. Rara benar-benar mengamputasi kakinya dengan paksa. Bagaimana, Syah? Apa enak? Kejam kamu, kejam. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah meminta maaf, bahkan aku rela meninggalkan Mas Bima. Oh. Jangan teriak-teriak begitu, Sasha. Aku memang kejam. Sama seperti apa yang kau dan Lina serta Mas Bima lakukan padaku, minta maaf. Berjanji meninggalkan Mas Bima. Oh, sepertinya itu tidak mungkin. Karena pastinya kalian akan tetap saling bertemu di belakangku. Lebih baik kau kubuat seperti ini sampai kau mati. Rara dengan sadis mengambil segenggam garam dan menggenggamnya erat di tangannya. Sasha yang sedang kesakitan dengan luka di kakinya yang baru saja diamputasi paksa oleh Rara, terlihat berusaha untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Rara tersenyum jahat, lalu dengan perlahan mulai menyiramkan garam ke luka Sasha. Wanita itu menjerit kesakitan. Tangannya meremas tali yang mengikat dirinya. Matanya berkaca-kaca karena rasa sakit yang tak tertahankan. Aduh, sakit. Sakit? Kasihan sekali kamu. Garam ini akan menghambat pendarahan kamu. Ini, yang di kakimu ini loh yang sudah putus. Kamu akan tetap hidup kok. Baik-baik di sini ya, anak manis. Aku akan pulang dan memasak kakimu ini untuk aku berikan pada Bima. Ujar Rara diselingi tawa jahat. Aduh, bentar Mas Nara ngilu sumpah. Ini cerita yang sangat berat untuk Mas Nara ceritakan ya. Ya, karena Mas Nara mempunyai fobia dengan darah, jadi ngilu sekali membawakannya. Aduh, Mas Nara perlu konsentrasi. Harus tetap profesional. Oke, kita lanjut. Sasha hanya bisa menangis tak berdaya, menyesali keputusannya yang membawa Bima ke dalam kehidupannya. Dia berdoa agar takdir memberikan pelajaran yang setimpal kepada Rara dan bisa melindungi dirinya dari kejahatan wanita itu. Rara tersenyum mengejek sambil memegang potongan kaki Sasha yang telah terpisah dari tubuhnya. Baik Sasha, aku pulang dulu ya. Aku mau masak enak buat suamiku dari daging kakimu ini. Ucap Rara sambil tertawa sinis. Dalam sekejap Rara melenggang pergi dari rumah jagal yang menyeramkan itu, meninggalkan Sasha sendirian dalam kegelapan yang pekat. Suara langkah kaki Rara semakin menjauh dan Sasha hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Saat Rara pergi, ia mematikan semua lampu di rumah jagal, membuat Sasha terisolasi dalam kegelapan yang mencekam. Di tengah keheningan yang menyeksakan, Sasha mulai mendengar suara-suara aneh. Seakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar tempatnya terkurung. Dalam kepanikan, Sasha merasakan air mata mengalir di pipinya, memohon ampun pada Tuhan atas kesalahan yang telah dia perbuat. Hatinya hancur, menyadari bahwa hidupnya akan berakhir dalam kesengsaraan dan penyesalan.
Sementara itu Rara dengan tangan dingin menggenggam potongan kaki Sasa, berjalan menuju rumahnya yang jauh dari rumah Jagal. Ia membayangkan betapa lezatnya sup yang akan dia masak untuk Bima, suaminya, menggunakan daging kaki Sasa sebagai bahan utama. Rara merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan, tanpa secercah penyesalan atau belas kasihan pada Sasa yang ditinggalkan dalam keadaan mengerikan. Sasa menelan ludah, merasa bahwa begitu mencekam. Ia melihat ke sekelilingnya yang hanya ada kegelapan, bahkan bau apak menyengat masuk hidung. Ra, jangan tinggalkan aku, Ra. Rara. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Tuhan, kenapa nasibku menjadi sial? Iya, kemana handphoneku? Apa jangan-jangan Rara telah mengambilnya? Sial, kenapa semua menjadi kacau seperti ini? Bagaimana aku bisa minta tolong? Tempat apa ini ya Tuhan? Kenapa ada tempat yang begitu mengerikan? Bu, Dek, maafkan Sasa. Sasa gak bisa lagi rawat ibu dan adik. Mungkin nyawa Sasa tinggal menunggu hitungan hari. Semoga ibu dan adik sehat-sehat di sana. Nia Sasa mendekati Mas Bima untuk mendapatkan tambahan uang agar Sasa bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ibu dan adik. Tapi Sasa salah. Sasa malah berada di ujung kematian. Ratap Sasa. Ia yang semula hanya ingin memanfaatkan Bima agar mendapatkan sokongan dana, malah berakhir mengenaskan di rumah Jagal. Sasa hanya tinggal bertiga bersama ibu serta adiknya yang masih kecil. Selalu minta tolong Lina jika dia kehabisan atau kekurangan uang. Tapi apa yang dia lakukan membuatnya menjadi iri dengan Lina. Karena perempuan itu mendapat perhatian khusus dari Bima yang notabene suami orang. Sasa memiliki ide jahat. Ia berniat merebut Bima dari Lina. Saat mendengar wanita itu menghilang, Sasa seperti mendapatkan durian runtuh. Tapi tak lama, kesialan menimpa dirinya. Rara baru saja sampai di rumah. Ia menghela nafas karena Bima belum pulang. Biasanya lelaki itu akan pulang sebelum jam 5 sore. Tapi sekarang sudah setengah 6 sore. Bima belum ada tanda-tanda pulang. Sepertinya dia masih di kantor, atau mungkin dia ke rumah si perempuan sialan itu. Handphone milik Sasa berdenting, ada pesan masuk dari Bima. Benar dugaanku, Mas Bima memang sedang ada di rumah pelakor itu. Sayang, kamu ada di mana? Kok rumah sepi? Tadi juga gak datang ke kantor. Kamu baik-baik saja kan sayang? Rara tersenyum nyeri membaca pesan Bima yang begitu romantis. Aku lagi ke rumah ibu mas. Ibu tiba-tiba gak enak badan. Astaga, aku susul ya sayang ya. Kamu kirim alamat rumah ibu kamu. Gak perlu mas, biar aku saja yang merawat ibu. Lagi pula aku gak enak sama ibu kalau membawa suami orang. Loh, kenapa gitu sayang? Lagi pula kan ibu kamu gak tahu kalau aku ini suami orang. Aku kesana ya, aku khawatir sama kamu. Gak perlu mas, sebaiknya kamu pulang saja. Setelah mengakhiri pesan singkatnya, Rara mematikan ponsel Sasa. Ia pun turun dari mobil lalu membawa masuk potongan kaki Sasa. Oke, karena Mas Bima suka sekali dengan sup daging, ya aku akan membuatkan sup sampai dia bosan. Rara memotong-motong daging Sasa. Darah segar muncrat ke sana kemari, sekali potongan dan irisan. Rara tersenyum menikmati potongan yang ia lakukan. Hei, malang nian nasibmu Syah berakhir menjadi sup daging. Tapi kamu tak semalang Lina sih. Kau masih bisa bernafas sedang Lina sudah ada di dalam freezer kepalanya. Dengan cekatan dan sigap Rara memasak sup daging. Ia langsung membersihkan kekacauan di dapur. Rara menyimpan tulang kaki Sasha di dalam freezer bersama dengan kepala Lina.
Beberapa menit kemudian terdengar suara deru mesin mobil. Bima pulang dengan wajah kusut, sepertinya ia kecewa dengan jawaban sang selingkuhan. Sudah pulang kamu, Mas? Sepertinya matamu gak buta. Kenapa masih bertanya? Jangan marah-marah seperti itulah. Aku bertanya baik-baik kok. Ya sudah, ayo makan dulu. Aku sudah masak sup daging kesukaan kamu loh. Ibu kemana, Ra? Kok gak kelihatan? Oh, ibu sudah pulang, Mas, pagi tadi. Dia ada arisan sama teman-temannya. Kenapa, Mas? Kok cuma diliatin aja? Kamu gak suka ya sama menu yang aku masak? Atau kamu udah bosan? Aku hanya heran dari mana kamu dapat daging. Kenapa setiap hari kamu masak daging? Perasaan aku jarang kasih kamu uang belanja. Oh, jadi sekarang kamu udah merasa ya kalau kamu itu jarang kasih aku uang belanja. Syukur deh, Mas. Dan aku harap setelah ini kamu bisa kasih aku uang belanja lagi. Kamu belum jawab pertanyaan aku, Rara. Kamu dapat daging sebanyak ini dari mana? Udahlah, Mas. Semua itu gak penting. Yang penting kan kamu tinggal makan. Dan kewajibanku sebagai seorang istri sudah terpenuhi karena merawat dan memberikanmu makan kok. Ketus Rara, ia hanya makan dengan nasi putih dan tempe. Ia sama sekali tak menyentuh daging yang ia dapat. Bima mengamati Rara yang duduk di seberangnya saat mereka makan. Beberapa hari terakhir ia menyadari bahwa Rara tak pernah menyantap masakan daging yang ia buat. Bahkan ketika Rara membuat sup daging kesukaannya. Kamu kenapa gak makan dagingnya? Kenapa hanya makan sama tempe saja? Aku gak selera. Lagi pula daging itu kan khusus untuk kamu. Jawab Rara sambil melengos. Ia takkan sudi makan daging pelakor yang sudah merusak rumah tangganya. Bahkan dia begitu jijik menyentuh potongan tubuh sang pelakor. Bima menatap Rara dengan keheranan yang semakin besar. Ia tidak tahu apa yang membuat Rara berubah. Wajah Rara tampak masam dan penuh kemarahan. Matanya menyiratkan ketidaksukaan saat Bima menyinggung akan Rara yang tak mau makan sup olahannya sendiri. Sementara itu Rara hanya fokus pada tempe yang ia santap tanpa memperhatikan Bima. Bima merasa ada yang salah dan janggal dengan sikap Rara. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rara. Namun tak tahu bagaimana menanyakan hal itu tanpa membuat Rara marah atau mengamuk. Bima pun memutuskan untuk mempercepat makan malamnya dan meninggalkan Rara di meja. Makan dengan ekspresi tak pedulinya, Bima melenggang begitu saja tanpa menghiraukan Rara lagi. Kamu mau tahu alasan aku tak memakan daging yang aku olah sendiri? Baiklah. Suatu saat nanti aku akan memberitahumu. Gumam Rara sembari memperhatikan punggung Bima yang hilang di balik pintu kamar. Setelah selesai makan malam. Belum tidur, Mas? Belum ngantuk? Kamu kalau mau tidur, tidur aja lah. Lagi pula aku nanti tidur di kamar tamu kok. Semenjijikan itukah aku, Mas? Masih bertanya? Hah? Seharusnya kamu tuh tahu. Sejak awal pernikahan hingga saat ini aku tak pernah menyentuhmu. Itu semua karena aku tak mencintaimu. Dan kamu memang begitu menjijikkan. Bima menutup laptopnya. Ia melenggang keluar dari kamarnya dan berpindah ke kamar tamu. Sombong sekali kamu, Bima. Lihat saja, aku akan membuatmu jatuh cinta denganku. Setelah itu, aku akan menghancurkan perasaanmu sehancur-hancurnya. Rara beringsut turun dari ranjang. Ia duduk di depan meja rias. Rara memperhatikan wajahnya. Ia tak jelek dan begitu cantik. Tapi entah mengapa ia tak mampu memikat hati Bima, suami yang salah. Apakah karena pernikahan kami sebuah perjodohan ya? Siapa yang mau dijodohkan? Aku juga tidak ingin dijodohkan. Aku hanya mengikuti kemauan Pak Firman. Jika saja Pak Firman tidak memintaku menikah dengan lelaki bejat itu, mungkin aku tak akan menanggung dosa sebesar ini. Aku tahu, aku sadar diri dia tidak mencintaiku. Tapi jujur aku memang mencintainya. Dan aku sakit hati dia membawa para selingkuhan ke rumah. Bahkan rela pergi dari rumah hanya demi si selingkuhan.
gumam Rara di depan cermin. Ia menangis sejadinya setelah beberapa hari ia menahan sesak di dada. Rara menatap jam yang menunjukkan pukul 22.30. Ia mengambil koper dan memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Rara ingin pulang ke rumah ibunya karena dia merasa kesepian. Singkatnya, tok tok tok. Rara mengetuk pintu kamar tamu. Tak lama kemudian Bima membuka pintu dengan ekspresi bingung melihat Rara yang membawa koper malam-malam. Ada apa? Kenapa bawa-bawa koper? Kamu mau pergi atau nyuruh aku pergi? Aku mau pergi ke rumah mama. Aku kangen sama mama. Oh ya, baju kerjamu sudah aku siapkan. Dan kalau mau makan, masih ada masakan tadi. Dasar aneh. Bima menutup pintu kamarnya. Ia kembali duduk di depan laptop kesayangannya yang masih menyala. Ia merasa ada yang aneh sejak Rara pergi tadi. Suasana di kamar tersebut berbeda. Kok aneh ya? Mungkin perasaanku sajalah. Bima kembali fokus pada layar laptop, mencoba menyelesaikan revisi pekerjaannya yang sempat terhenti. Jam menunjukkan pukul 12 malam, namun ia masih belum selesai. Tiba-tiba hembusan angin dingin menerpa tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Iya, sosok Lina tampak menatap tajam Bima dari balik bayang-bayang. Matanya melotot menatap penuh amarah yang membara. Bima merasa ada kehadiran yang tidak wajar di kamar itu. Namun dia berusaha untuk tidak terganggu dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, semakin lama semakin kuat perasaan itu. Seperti ada sesuatu yang mengintai dan ingin menyergap. Bima berusaha keras untuk menenangkan pikiran dan hatinya. Namun sosok Lina semakin mendekat, siap untuk menghadapkan Bima pada kenyataan yang mengerikan. Bima terjengkang ke belakang saat kuku panjang dan tajam membelai lehernya. Tangan busuk, bau nanah membuat Bima ketakutan setengah mati. Pengkhianat lelaki kejam. Apa maksud kamu? Siapa kamu? Kau benar-benar sudah melupakanku, Bima. Bahkan kau tak mengenaliku. Apa ini gara-gara sah-sah sialan itu kau jadi lupa denganku? Mana janjimu, Mas? Kau akan setia denganku sampai aku mati. Kau tak mencari keberadaanku. Bima merasa nafasnya tercekat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di hadapannya Arwalina menatapnya dengan sorot mata yang menakutkan. Tubuh Bima gemetar tak terkendali saat mendengar kata mati yang terlontar dari mulut Lina. Apa? Mati? Jadi? Tak menunggu jawaban, sosok Lina segera menabrak tubuh Bima dan dengan cepat mencekik leher pria itu. Lepaskan! Ampun, jangan sakiti aku. Aku dan Sasa tak ada hubungan apa-apa. Aku mencintaimu, Lina. Namun Lina semakin mengencangkan cekikannya. Bima merasa semakin tercekik dan tak bisa menghirup udara dengan baik. Ekspresi Lina yang mengerikan menambah rasa ketakutan dalam hati Bima. Sayang, aku tahu kamu masih begitu mencintaiku. Aku pun juga masih sangat mencintaimu, hanya saja sekarang aku tak tahu kamu ada di mana. Tolong lepaskan aku, sayang. Aku janji akan mencari keberadaanmu. Aku masih sangat menyayangimu. Bima mengujar dengan rayuan buaya. Sosok Lina melepas cekikan di leher Bima. Ia melebur menghilang menjadi gumpalan asap hitam tebal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Lina? Apa dia sudah benar-benar meninggal? Ya Tuhan, kenapa semua jadi kacau begini? Sebenarnya siapa yang telah membunuh Lina? Bukankah Lina pergi ke kampungnya dan tak mau bertemu denganku? Atau dia diculik dan penculiknya yang membalas pesanku beberapa waktu lalu? Oke. Tebak Bima dengan kepala yang terasa begitu pusing. Ia meraih ponselnya mencoba untuk bertanya kepada Valdo, teman dekat Lina.
Lelaki itulah yang mengenalkan dirinya dengan Lina. Aku coba tanya Valdo saja. Siapa tahu dia tahu di mana kampung Lina. Halo Bim, ada apa malam-malam begini kamu telepon aku? Val, kamu tahu nggak alamat kampung Lina? Hah? Kenapa tiba-tiba kamu tanya kampung Lina? Memangnya ada apa? Terdengar helaan nafas Bima. Ia sudah begitu frustasi beberapa hari ini selalu mendapatkan teror mengerikan dari wanita yang pernah dia gauli tanpa status sebagai pasangan suami istri. Bim, buset dah, malah diem aja. Kamu kan tahu Val, beberapa hari ini Lina gak ada kabar dan aku gak tahu keberadaan dia. Terakhir kali aku berbalas pesan sama Lina, dia bilang dia lagi ada di rumah ibunya di kampung. Makanya aku minta alamat Lina sama kamu. Oh gitu. Ya udah, nanti aku kirim alamatnya lewat WhatsApp. Bima menutup sambungan teleponnya. Ia pun merasa lega saat Valdo mengirimkan alamat rumah orang tua Lina. Bima berharap bisa menemukan Lina di sana. Kampung Mekarsari. Sepertinya tempat ini lumayan jauh dari kota. Semoga saja aku bisa menemukan Lina. Dan semoga saja dia baik-baik saja, gumamnya setelah mendapat alamat Lina. Bima memutuskan untuk tidur karena hari semakin larut malam. Ia berharap besok akan mendapatkan kabar baik, dan semoga yang apa yang dia lihat tadi hanyalah khayalan semata. Semoga kamu baik-baik saja, Lina. Bima pun langsung menutup mata. Rara baru saja sampai di rumah Afmi. Perempuan itu menurunkan koper dari dalam bagasi mobil. Tok tok tok. Afmi mengucek matanya berkali-kali. Ia mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Jam dinding yang tergantung di atas meja menunjukkan pukul 01.30. Seharusnya semua orang sedang terlelap dalam tidur. Namun suara ketukan pintu yang terdengar begitu nyata membuatnya beranjak turun dari tempat tidur dengan langkah kaki yang masih gemetar. Astagfirullah. Loh, Mama kenapa? Kok malah istighfar? Ya kamu ini loh Ra, buat Mama kaget. Kenapa malam-malam buta datang ke rumah? Maaf Ma, aku gak bisa tidur. Jadi kepikiran untuk mampir ke rumah Mama. Kamu berantem lagi sama Bima. Ya seperti yang Mama tahu lah. Aku capek. Kamu kalau memang udah gak kuat dengan Bima, sebaiknya cerai aja lah. Mama gak tega lihat kamu disakiti seperti ini terus. Gak bisa Ma. Aku gak bisa kalau harus ceraikan Mas Bima. Ya terus untuk apa kamu bertahan Rara? Bima itu sudah keterlaluan. Bahkan membawa selingkuhan ke rumah itu sudah berani loh. Kalau kamu gak mau cerai sama dia, biar Mama adukan kelakuan Bima sama Ibu Diana lah, agar Ibu Diana tahu bagaimana sikap anak lelakinya itu. Janganlah Mah. Kasihan Ibu kalau sampai tahu bagaimana sikap Mas Bima. Biarlah semua ini kita berdua yang tahu. Pula aku sudah memberikan pelajaran untuk si pelakor itu. Dia gak akan bisa lagi merusak atau mengganggu rumah tanggaku. Ucap Rara dengan senyum menyeringai. Afmi menatap Rara dengan pandangan yang tidak bisa menyembunyikan rasa heran dan kekhawatirannya. Maksud kamu apa Ra? Kamu apa yang selingkuhan Bima? Sampai-sampai dia gak bisa ganggu kalian lagi? Ya ada lah Mah. Nanti juga Mama akan tahu sendiri kok. Yang penting Mama gak akan kasih tahu Bu Diana kalau Mas Bima itu bajingan yang menyamar seperti lelaki baik-baik yang sayang istri. Afmi mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja didengarnya. Rasa penasarannya kian menjadi-jadi. Namun dia juga merasa takut akan apa yang telah Rara lakukan. Kini Afmi hanya bisa berdoa semoga segala sesuatu tidak berujung buruk dan mereka semua bisa menjalani kehidupan dengan damai. Sementara itu Rara terus tersenyum dengan ekspresi yang menyeramkan yang menghantui benak Afmi. Ya sudah, ayo kita istirahat. Mama masih ngantuk.
Rara hanya mengangguk. Ia menyeret kopernya masuk ke dalam kamar lamanya, kamar yang selalu ia rindukan dari masa gadis. Dan sekarang pun dia masih gadis. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.